Hai guys, selamat datang di Aldo Channel, channel yang membahas sejarah dan informasi terkini. Panglima Tentara Nasional Indonesia adalah sebagai pimpinan angkatan perang yang memiliki wewenang komando, membawahi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Setelah kemerdekaan Indonesia, tercatat sudah ada 20 orang Panglima TNI, dimulai dari Jenderal Besar Sudirman dan sampai saat ini Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Tercatat juga ada 4 orang jenderal putra Batak yang pernah menjadi Panglima TNI. Siapa sajakah mereka? Ayo kita tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, mari kita subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tahi Bonar Simatupang, atau yang lebih kita kenal dengan TB Simatupang. TB Simatupang lahir di Sidikalang tanggal 28 Januari 1920. Letnan Jenderal TB Simatupang tercatat sebagai Panglima TNI yang pernah ada di Indonesia yang diangkat menjadi Panglima TNI di usia yang masih sangat muda, yaitu 29 tahun. Dan Letjen TB Simatupang juga tercatat sebagai orang pertama putra Batak yang menjadi jenderal. Tahun 1950, Letjen TB Simatupang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia atau Kasat. Pada masa itu, nama jabatan Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia. Letjen TB Simatupang ditunjuk oleh Soekarno menjadi Kasat untuk menggantikan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang saat itu wafat. Perlu diketahui, tidak banyak jenderal pada saat itu, maka tidak heran ketika menjadi Kasat, pangkat TB Simatupang adalah Mayor Jenderal atau Maijen. Sepak terjang TB Simatupang pernah bersama dengan Jenderal Sudirman mengusir Belanda setelah kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Belanda melakukan agresi militer. TB Simatupang juga mewakili Indonesia menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1954 sampai 1959. Karir TB Simatupang semakin menanjak ketika diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Dan di tahun 1950, TB Simatupang meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 8 November 2013, Presiden SBY memberikan gelar pahlawan nasional kepada TB Simatupang. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Abdul Haris Nasution, atau yang lebih dikenal dengan AH Nasution. AH Nasution lahir di Kota Nopan 3 Desember 1918. Diketahui, Jenderal AH Nasution menjabat sebagai Panglima TNI sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1955 sampai 1959 dan 1962 sampai 1966. Jenderal AH Nasution merupakan orang kedua orang Batak yang pernah menjadi Panglima TNI. Pada saat itu, Panglima TNI bernama Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Kasat, di mana istilah sebelumnya adalah Kepala Staf Angkatan Perang atau Kasat, dihapus oleh Presiden Soekarno dan diganti menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Perlu diketahui, Jenderal AH Nasution menggantikan posisi Maijen TB Simatupang. Setelah masa kemerdekaan tahun 1948, AH Nasution menjadi Wakil Panglima TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Di tahun 1950, AH Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah itu, karir AH Nasution semakin menanjak. Di tahun 1955, AH Nasution diangkat menjadi Kasat. Sepak terjang AH Nasution sangat banyak dalam konsep pembaharuan. Di antaranya adalah memperkenalkan konsep Dwi Fungsi ABRI yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Konsep ini adalah konsep yang dipakai pada masa pemerintahan Orde Baru. Prestasi AH Nasution berikutnya adalah di tahun 1958, AH Nasution memberantas pemberontakan PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang dikepalai oleh Letkol Adman Hussein yang ingin mengambil alih pemerintahan di Sumatera. Di tahun 1959, sembari menjabat Kasat, AH Nasution juga menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno. Dan di tahun 1965 merupakan tahun yang kelam bagi AH Nasution, di mana terjadi peristiwa G30 SPKI yang bertujuan menculik jenderal yang anti-komunis. AH Nasution menjadi salah satu target penculikan. Namun, AH Nasution
berhasil meloloskan diri. Jenderal TNI Maraden Pangabean. Jenderal TNI Maraden Pangabean menjadi Panglima TNI di tahun 1973 sampai 1978 dengan nama lengkap Jenderal TNI Purnawirawan Maraden Saud Halomuan Pangabean. Lahir di Tarutung 29 Juni 1922. Maraden Pangabean memulai karir militernya saat bergabung dengan organisasi Kelaskaran Pemuda Sosialis Indonesia sebagai komandan pasukan. Kemudian bergabung ke dalam Tentara Republik Indonesia dengan pangkat kapten dan diberi jabatan sebagai Kepala Staf Batalion 1 pada Resimen 4 Divisi 10 Tapanuli Utara. Sebelum menjadi Panglima ABRI, Maraden Pangabean menjadi Panglima Angkatan Darat di tahun 1968 sampai 1969. Dan Maraden Pangabean juga menjadi Panglima TNI yang pada masa itu bernama Panglima ABRI di tahun 1973 sampai 1978. Pada saat itu juga, Jenderal Maraden Pangabean menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jenderal Maraden Pangabean menjadi Panglima ABRI, menggantikan posisi Panglima ABRI sebelumnya yang juga bakal jadi presiden, yaitu Soeharto. Jenderal Maraden Pangabean juga tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Setelah pensiun dari dinas militer di tahun 1978, Jenderal Maraden Pangabean menjadi Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar di tahun 1979 sampai 1988. Jenderal Maraden Pangabean juga pernah menjadi pembina Yayasan Bina Bona Pasogit di tahun 1989 sampai tahun 2000. Jenderal TNI Purnawirawan Faisal Tanjung. Dengan nama lengkap Jenderal TNI Purnawirawan Faisal Etno Tanjung. Jenderal TNI Faisal Tanjung menjadi Panglima TNI di tahun 1993 sampai 1998. Lahir di Tarutung 17 Juni 1939. Faisal Tanjung adalah seorang perwira yang memiliki pengalaman di bidang tempur, teritorial, dan pendidikan. Jenderal Faisal Tanjung pernah beberapa kali terlibat dalam pertempuran seperti Operasi Masohi di tahun 1963, Operasi Trikora 1963, Operasi Dwikora 1965, Operasi G30 SPKI 1965, Operasi WOPM-1 di tahun 1967, dan Operasi Seroja Tim-Tim di tahun 1976. Namanya mencuat setelah memimpin DKAR atau Dewan Kehormatan Militer untuk tragedi di Santa Cruz di Timor Leste di tahun 1991. Karir beliau sebelum menjadi Panglima ABRI adalah menjadi Panglima Kodam atau Pangdam 6 Tanjung Pura di tahun 1885 sampai 1988, menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau yang disingkat dengan Dan Sesquad di tahun 1988 sampai 1992, menjadi Kepala Staf Umum atau Kasum ABRI di tahun 1992 sampai 1993, dan yang terakhir adalah menjadi Panglima ABRI di tahun 1993 sampai 1998. Faisal Tanjung merupakan salah seorang perwira ABRI yang memegang jabatan tertinggi tanpa melalui posisi kasat. Sebelumnya, pernah terjadi adalah Jenderal LB Mordani yang juga menjadi Panglima ABRI tanpa melalui jabatan kasat. Itulah keempat Jenderal putra-putra Batak yang pernah menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Semoga akan ada lagi putra-putra Batak yang menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia ke depannya. Terima kasih.